kira-kira pandangan bagaimana hal ini mengenai usia sholat itu apakah hanya dilakukan di dunia yang di bumi atau juga di tempat yang lain? Baik, dalam surah Az-Zariyat Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Selama kita namanya manusia, selama kita namanya jin, gitu kan? Di bumi manakah? Di Mars kah? Pluto kah? Kalau kita namanya manusia, makhluk, maka itu tetap beribadah. Ya contohnya lah, kita dalam bermusafir di pesawat, kan bukan di bawah, ya kan? Kita naik mobil darurat gitu kan, kita lagi udah punya wudhu gitu kan, boleh nggak kita sholat sambil nyupir? Hah? Ya boleh kan, kita nggak perlu bergerak tapi hati kita kan? Hah? Iya boleh. Lah Rasulullah ngendara onta sambil, itu bukan di bumi, di atas onta. Iya kan? Jadi selama kita namanya manusia, maka kita ibadah. Bahkan kalau Allah bilang dalam firman-Nya, dan tidak aku ciptakan jin manusia untuk ibadah, bahkan dicap kok kita ini udah stempel oleh Allah. Coba buktinya nih, nama tangan kita ini tulisan Allah ini. Coba kita lihat, perhatiin Pak, jari kelingking alif. Ini kan seperti gabung nih. Yang jari manis nih ya, namanya manis ya. Ini lam. Jari tengah lam disambung. Telunjuk lam. Ini ha, apa bacanya jadi? Allah. Terbalikin juga sama, apa bacanya? Kita nggak sadar ini tulisannya udah Allah. Coba kita lihat lagi, tangan kita udah dicap juga. Nih, apa buktinya kita memang nggak main-main ibadah ini? As-sholatu imaduddin, gitu kan? Jadi ini tangan kanan kita, Pak siapa namanya Pak? Pak Ridwan. Oh Pak Irfan. Pak Irfan coba tangan kanannya lihat. Itu huruf Arab itu. Ada 1, ada 8. Di sebelah sini 81. Kalau Arab 81 tambah 18 berarti berapa? 99. Itu Asmaul Husna. Nih saya akan buktikan lagi. Jadi memang skenario Allah kita ini untuk beribadah. Coba nih Pak. Kita bisa menoleh cuma sampai samping kanan, samping kiri. Ada nggak yang sampai belakang Pak Irfan? Muter. Pak Haji Rajab bisa nggak ke belakang? Nggak bisa kan? Mentok Pak Haji. Sampai sini doang. Pentingnya apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah mentok. Kenapa tangan kita? Ini kita harus merenung. Makanya Allah menegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida lalakum tashkurun. Supaya kita bersyukur. Termasuk ibadah tadi. Salat tadi lagi-lagi tidak melihat di dunia. Selama kita jadi manusia, makhluk, maka kita beribadah. Ini tangan Pak. Kenapa bisa nekuknya ke atas Pak? Ke bawah bisa nggak? Pak Irfan coba. Bisa nggak? Nggak bisa. Cuma bisa ke bawah, atas. Apa kepentingannya? Buat takbir Pak. Allahu Akbar. Kenapa ini? Kaki kita beda dengan apa? Nah, ke belakang, ini ke atas, ini ke bawah. Kalau ke atas bisa nggak kaki? Patah. Iya kan? Nggak bisa. Buat apa kepentingannya? Buat duduk di antara dua sujud. Ini Allah SWT luar biasa. Sampai ciptakan. Kenapa? Di perut kita ini tidak ada tulang Pak. Bayangin Pak, kalau ini tulang Pak Haji, mau sholat bunyi brotok-brotok-brotok, Allahu Akbar. Tapi buat apa? Buat sholat. Ini tadi saya sederhana. Jadi sholat betapa luar biasanya diperintahkan. Karena tadi kewajiban kita sebelum kita sholat berwudu.
Wal wudu'u nurun. Orang yang berwudu itu mungkin bercahaya. Wajar aja kalau Rasul menyatakan perbedaan orang muslim sama orang kafir adalah sholat. Orang kafir tarka sholat, meninggalkan sholat, makanya mukanya bercahaya. Orang yang sering sholat ini alhamdulillah jamaah Masjid Al-Hijrah, saya lihat ini mukanya bercahaya semuanya. Apa sebabnya? Ada lampu. Nah, gitu. Yang pertama tadi ya Pak Irfan. Yang kedua tadi apa Pak Irfan? Ya sebenarnya gini, kalau memang itu kayak bertanya nih, kalau itu memang kewajiban itu berarti di alam semesta ya. Tapi kalau saya bilang bahwa kalau sekarang sesuatu di alam kabut ya bahwa walau kalau turunnya wal insa ila di'budu, bahwa semua jin dan manusia berbuat ibadah. Ibadah yang pertama itu adalah sholat. Bahwa dia menanyakan bahwa apakah ada rukhsah ini berlaku di situ, bahwa dia kan tidak di dunia, tidak di bumi, bukan di dunia, di bumi. Kalau dunia batasnya itu kematian dan akhirat. Tapi kalau bumi ada bumi, ada perbuatan bumi di tanah. Karena yang kedua mengenai juga kalau sholat bagaimana nih, gitu kan? Panjang memang di situ dia sebutkan. Nah yang diingin tanyakan urusan yang bagaimana yang bisa dia lakukan. Gitu. Karena dulu juga nggak mungkin kalau di sana gitu kan, dia buka baju itu kedinginan. Itu juga air juga tidak ada gravitasi. Mutayamum susah juga ya. Susah juga gitu kan. Nah, ditanyakan selama dia begini, apakah ada urusan yang sekian panjang waktunya, di mana dia sadar, di mana dia tidak dalam keadaan gila, dan bukan anak-anak. Yaitu tadi modelnya namanya kategori kondisi tertentu. Namanya darurat itu. Kalau dia mau nyari, misalkan ada di benda-benda di situ kan, dia buka nanti bisa mati, bisa jatuh gitu ya. Artinya tadi ada prinsip dalam Islam itu tadi, konsep darurat itulah yang bisa, yang awalnya jadi wajib bisa menjadi ada rukhsahnya. Nah untuk sholat ya tadi bisanya kalau bisa berdiri, kapanpun gitu ya. Kalau bisa duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring. Itu menandakan berarti sholat itu wajib dimanapun kita berada, entah di antariksa. Kalau orang luar negeri memang Pak beda Pak. Kalau orang negeri itu luar biasa, berbeda sama orang Indonesia. Kalau dia nuju bulan benar-benar itu dia nuju bulan. Kalau kita Indonesia nuju bulannya gimana kira-kira? Beda, masih di bumi juga ini Pak Irfan. Nah kalau orang luar negeri astronot, benar-benar astronot kalau angkasa. Kalau kita astronotnya nyari beling, nyari sampah itu tukang apa namanya? Ya kan diangkat. Nah lagi-lagi tadi masalah waktu nanti disesuaikan. Sesuaikan boleh jadi kalau ada jam ya bisa mengikuti jam dan seterusnya dari waktu yang biasa. Termasuk juga boleh jadi ada kasus fikih nih kan. Bagaimana di sebuah negara yang tidak ada waktu siang, pagi, malam. Adanya siang gitu kan. Ada malam terus. Maka dalam fikih itu nyatakan mengikuti waktu negara tetangga. Nah gitu kan. Tetangga waktunya jam berapa dan seterusnya. Bahkan belum lama ini kemarin tahun kemarin ini, bulan kemarin Ramadan masih tahun 2015 ya kan, itu ternyata ada satu daerah, saya lupa di daerah mana itu, ada waktunya itu puasa kurang lebih 23 jam 35 menit gitu kira-kira. Jadi waktunya itu siangnya cuman kurang lebih 35 menit. Malamnya ya. Malamnya terbalik. Sampai puasanya tadi 23 jam, Pak. Artinya tadi itu berbeda. Waktunya kondisi karena ketemu tadi. Karena ada waktunya. Subuh kapan, zuhur kapan, begitu. Tapi kalau memang sama sekali dia malam terus, siang terus di antariksa ada nggak kira-kira? Nggak ketahuan. Malam terus kan? Ya tadi mengikuti daerah yang tetangga atau daerah asalnya gitu kan. Kira-kira ini waktu ini, wah ini udah masuk. Bisa saja pakai langsung sholat qashar kan, jamak takdim
jamak takhir selama kita masih beratribut sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai musafir, begitu. Kita kan sudah terbiasa nih Ustaz, kalau kita safar di dalam pesawat, kita selalu tayamum. Sebab tadi kan saya bilang bahwa syarat tayamum bahwa tidak ada air setelah kita usahakan. Jadi kalau menurut saya kayaknya kurang tepat di pesawat itu dengan bertayamum, gitu ya. Karena dengan satu gelas aqua ini aja sebetulnya sudah kita berwudu gitu kan. Oke, baik. Tadi ada penjelasan Imam Syafi'i. Jadi kalau musafir, marid semuanya sepakat, ya kan? Nah, musafir tadi dalam pesawat ya silakan. Namanya ada rukhsah. Kita bertayamum boleh tadi pakai apa tuh namanya? Yang ada bangku atau apa gitu ya? Di jok. Tapi kalaupun mau males lah. Mau berwudu aja silakan. Kan ada di tempat itu juga kabinnya kan. Tapi lagi-lagi Islam itu cuma memberikan keringanan. Dipakai silakan. Ya rukhsah, nggak dipakai nggak apa itu. Musafir namanya juga kan. Iya Pak silakan. Tapi kan wajib itu kan nggak boleh diakali, nggak boleh dilanggar. Ada air, ada nggak usah. Cuma mungkin kalau di pesawat tadi takut goncang, orang nggak biasa, keluar kecil, airnya susah. Itu gimana? Ya ini tadi kan ada perbedaan tadi Pak. Musafir baik yang ada air maupun yang tidak ada air, itu kan masalahnya musafir tadi kan. Nah tadi yang jelas kalau memang tadi apa namanya dia musafir kemudian ya tadi di pesawat umpamanya sulit kan. Bayangin kalau semuanya ngambil terus gitu kan, habis. Nanti buat buang hajatin nggak jadi itu Pak. Sedangkan berangkat dari sini ke Arab Saudi kan nggak 9 jam. Ya kan, kalau ada berapa itu satu pesawat berapa Pak Jis? 500. Nah bayangin tuh, belum buang hajatnya, belum wudunya, belum apanya. Habis nggak kira-kira airnya? Ngambilnya gimana? Waktunya. Jadi di dalam Islam tadi ya tadi bicara tentang wajib ada namanya rukhsah. Ada rukhsah kalau kita mau pakai silakan. Tidak dipakai tadi kata Pak mubadir. Gitu. Jadi modelnya. Tapi kan ada juga sepertinya dipermudah atau diakal-akalin. Ada juga orang di Jakarta di jalan dia karena waktu pesawat sudah datang dia di jalan dia tayamum di mobil. Padahal kalau mampir di mana tadi bisa cari masjid. Begitu juga kalau kita jalan di sini ke Surabaya sama jalan kan ada masjid. Ya. Bilang kita musafir ya tidak diusahakan. Diupakan ya baik kan tadi ada masalah tadi kan tolabul ya. Jadi tolabul. Jadi gampangnya secara sederhana. Jadi rukhsah ini silakan kata Nabi. Wa insa'a silakan gitu kan. Jika kita mau silakan pakai. Kalau nggak mau ya nggak silakan gitu kan. Ya tadi kata Pak Jirajab tadi kan dipakai nggak apa-apa, nggak dipakai sayang. Iya kan. Begini, katanya itu kan kalau sudah diberikan kemudahan, gunakan. Iya. Makanya ada Yang tidak menggunakan kemudahan itu jatuhnya dia sombong. iya, dalam ayat Quran nyatakan wa yasiru wala tu'asiru. Saya sholat jamaah qashar itu sudah di Bandung. Ya, kita tidak gunakan jamaah qashar dua-dua. Nah kalau kita masih tetap 4-4 itu termasuk sombong kan? Ya itu tadi. Jadi dalam ayat Quran nyatakan mudahkanlah, jangan dipersulit. Toh di dalam Islam sudah ada aturannya tadi. Sholat 4 rakaat boleh dikosor kalau kita sebagai musafir. Termasuk tadi air susah, ya udah ada fasilitas tayamum pakai. Tapi Pak